Perihal terbitnya surat tanah baru di atas surat tanah lama yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran yang menyebabkan kedua belah pihak merasa punya hak atas lahan itu. Kepala Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Teluk Pandan, Tunggal menjelaskan secara rinci riwayat kepemilikan tanah di wilayah itu. Dikatakannya hingga kini belum pernah dihibahkan pada siapapun juga, apalagi ke pihak pemerintah Kabupaten Pesawaran. Menurutnya pula, sejak kepemimpinannya, kepala desa jauh sebelum dirinya, lahan yang dimaksud merupakan asli milik si pemegang surat lama dan terkait terbitnya sertifikat baru pada tahun 2016 lalu. Tunggal sebagai kepala desa saat ini mengatakan tak mengetahui dan itu merupakan ranah BPN, sebab ada pun berkas yang kedapatan saat ini atau ada apanya guna penerbitan sertifikat baru itu memang ditemui adanya kejanggalan, yakni cap desa atau stempel tersebut jelas terlihat ukuran yang tak sama. Hal ini juga seperti salah penyebutan nama lokasi dusun di mana tanah tersebut sebenarnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Tunggal, saya menjabat Kepala Desa dari tanggal 6 Januari 2020. Kalau mengenai Jalan Ringgung, setelah saya tanya dengan Kepala Desa sebelum saya, yaitu Bapak Haris Alamdani dan Bapak Minan, intinya jalan desa jalan kampung menuju ke Pantai Sari Ringgung dari tahun 80 memang itu tadinya jalan setapak dan pernah diperlebar sama desa dan pernah dionderlak sekitar tahun 2000. Cuman dari awal sampai akhir sampai saat ini itu tidak pernah ada hibahnya dari siapapun. Jadi desa cuma hak untuk memakai, tapi untuk memperbaiki dan untuk mengonderlak cuman tidak pernah ada pelimpahan ataupun hak hibah dari yang punya tanah dari ujung pinggir jalan sampai ke laut. Mungkin itu pengetahuan saya dan saya sudah koordinasi dengan kepala-kepala desa sebelumnya. Ya kalau sepengetahuan saya tadinya yang dilewati itu banyak, jalan itu dari depan itu banyak orang yang dilewati. Tapi yang dikomplikan itu kan tanahnya Pak Suheri yang sekarang pindah ke Pak Anton. Dan itu kan memang yang jelas Pak Anton kan punya sertifikat 3435. Kalau masalah sengketanya kan kita nggak tahu dan jual belinya dari awal kita nggak tahu, desa lewat notaris Pak. Dan kemarin kita udah selalu diundang untuk mediasi sampai kabupaten dan kemarin terakhir tanggal 9 intinya sudah semua kepala desa dari yang mulai Pak Haris, Pak Minan dan saya sudah diundang dan tiga-tiganya menyatakan memang itu kalau untuk hibahnya tidak ada. Dan itu mungkin kita nggak ngerti itu kesatuan dari sertifikatnya Pak Suheri atau enggak. Yang jelas katanya Pak Rizal juga punya sertifikat. Tapi intinya kayaknya ini sudah memang lanjut ke jalur hukum. Jadi dari pemerintahan desa sudah mediasi dari bawah sampai kabupaten intinya sudah cukup. Walaupun dari jual belinya kita nggak tahu, kita tidak mihak sana mihak sini. Intinya kita berdiri di dalam pemerintahan yang kebenaran. Kalau kemunculannya itu BPN kita nggak ngerti Pak. Kemunculannya BPN kita nggak ngerti. Intinya Pak Rizal yang merasa dia punya surat yang sah, Pak Suheri itu mempunyai surat yang sah, itu nanti yang menentukan mana yang benar salah mungkin pengadilan. Kita nunggu. Intinya saya kemarin sudah mengimbau pada pedagang. Dan pedagang itu perlu diketahui tidak semua masyarakat Sidodadi. Itu masyarakat Kecamatan Teluk Pandan dari 4 desa, 5 desa di sekelilingnya. Jadi kemarin kebetulan, nah ini ada surat keterangan dari kedua mantan kepala desa, yaitu Pak Haris dan Pak Minan yang menyatakan di sini ada jalan kampung menuju RT 0201. Tapi Pak Minan sama Pak Haris merasa ada kejanggalan karena capnya beda. Karena capnya Pak Minan ini diteruskan kepada saya ini bentuknya besar, di sini capnya kecil. Nah kemarin sudah dilaporkan juga sama Pak Sekda sama Pak
DPR yang hadir di pertemuan di kabupaten, intinya kejanggalan dari cap. Nah, ini capnya tak teruskan ke saya, memang capnya segini, ukurannya pun beda jauh. Nah, untuk keterangan-keterangan ini, ya nanti kalau Bapak ingin langsung klarifikasi kepada Pak Minan sama Pak Haris, silakan. Karena dia nanti. Dokumen ini saya dapat dari Pak Samsur Rijal. Ini semua dari Pak Samsur Rijal. Ya, kalau ini dari Pak Anton. Jadi saya dua-duanya punya. Tapi sama, intinya sama. Sama, ya intinya yang dipersoalkan sertifikat 3435 ini. Ini dan sertifikat ini ada denahnya, ada tuh. Saya dokumen lengkap ini diterima waktu pertemuan di warung makan Ika. Kita dibagi. Ini sertifikatnya, ini jalan. Nah ini 3435. Tapi di sini timbul sertifikat baru. Kita kalau itu nggak ngerti lah urusannya yang berwenang. Kita nggak ini kesinian. Intinya saya sebagai pemerintahan baru berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah-tengah, nggak miak sana miak sini. Cuman kemarin setelah ini cuman ada kejanggalan dari cap aja. Surat pernyataan dua kepala desa ini, Pak Haris dan Pak Minan sebelum saya, capnya kok kecil. Sedangkan ini yang diteruskan saya capnya besar. Cuman itu saja Pak. Terima kasih. Tunggal sebagai kepala desa yang menjabat saat ini berharap agar aparat penegak hukum bisa dengan cepat mengusut permasalahan sertifikat tanah hingga tuntas. Dengan demikian, masyarakat yang merasakan kerugian akibat konflik ini segera dapat menjalankan usahanya seperti biasa. Terus diperjelas oleh kepala desa setempat jika dari zaman dahulu kala tempat yang kini menjadi jalan menuju arah pantai itu sejarahnya merupakan jalan setapak bagi masyarakat menuju laut dan gunung peladangan warga sekitar yang notabene hingga kini masih milik masyarakat pemegang dokumen. Menanggapi permasalahan ini, Alandes, Kepala Sesi Hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran, menjelaskan yang dilakukan BPN sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Semua itu prosedurnya sesuai aturan, prosesnya. Sesuai aturan. Cuman objek yang mana gitu kan? Permohonan pihak ini di sini tahun 82 atau 80 di sini. Kemudian pihak yang satu lagi di sini. Gitu kan? Pas kita cek pot lagi kita penataan kembali. Oh di sini objeknya gitu kan? Dan di sini ya prosedur sudah berjalan sesuai aturan gitu kan. Gimana kalau kesalahan, masalahnya alas hak yang kita di BPN nggak ada tuh, harus membuktikan dengan secara uji materi nggak punya, kita nggak ada kewenangan di situ. Lalu surat-surat alas hak legal semua kalau BPN juga tidak harus membuktikan dengan uji material karena setiap penerbitan surat tanah sudah dilengkapi data-data yang cukup. Miskomunikasi aja dua pihak ini udah ditemui mungkin dalam seminggu 2 minggu ini clear saya rasa itu udah clear. Iya. Kalau kita ada jalan apa Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Dan kalau dari itu juga ya ke pengadilan menghormat hukum. Menurutnya kedua belah pihak hanya miskomunikasi dan harus dilakukan musyawarah serta mufakat untuk dapat menemukan titik terang. Saya selaku kuasa hukum daripada ratusan warga pedagang di Pantai Saneninggung mengharapkan, mengetuk hati yang menutup jalan tersebut ya untuk dibuka supaya ibu-ibu janda ya bisa berdagang kembali di sana.
ibu-ibu ini juga punya anak yang perlu makan, perlu minum, perlu biaya. Terkait permasalahan ini, tim media mencoba mengkonfirmasi pihak pemilik tempat wisata, baik melalui telepon, pesan WhatsApp, hingga mendatangi kediaman pengelola, juga pemilik destinasi tempat wisata di Kelurahan Rawalaut, Bandar Lampung. Namun upaya tim untuk mewawancarai gagal dan terkesan menghindar dari awak media. Meskipun tim telah berusaha untuk mengkonfirmasi pemilik tempat wisata, baik melalui telepon, pesan WhatsApp, hingga mengunjungi kediaman pengelola dan juga pemilik destinasi wisata. Namun upaya tim untuk mewawancarai belum membuahkan hasil. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Sebaiknya setiap permasalahan bisa diselesaikan, karena negara kita Indonesia berasaskan musyawarah dan mufakat. Saya Yuyun Prasetya mewakili tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.